Seorang pekerja yang tenggelam di gorong-gorong PT Telekom Pademangan Timur, Jakarta Utara akhirnya ditemukan. Korban bernama Poniman, 37 tahun, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Kondisi di dalam gorong-gorong sendiri menjadi kendala utama petugas dalam mengeluarkan korban. Untuk laporan lengkapnya terkait kronologi kejadian dan juga bagaimana saat evakuasi korban, kami sudah terhubung dengan rekan Gerard Leonardo Agustino, reporter Tribun Jakarta yang akan menginformasikan. Silakan rekan. Ya, selamat petang Dea dan juga Tribuners dimanapun Anda berada. Dapat saya laporkan bahwa memang pada hari Rabu 14 Desember 2022 kemarin telah terjadi kejadian seorang pekerja atau seorang pria yang tenggelam di dalam gorong-gorong sedalam 3 meter di wilayah RT 9 RW 10 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara. Di mana memang korban yang diketahui bernama Poniman berusia 37 tahun ini tenggelam saat menyelam ke dalam gorong-gorong tersebut sejak Selasa malam sekitar pukul 23.00 waktu Indonesia Barat hingga memang pada pagi harinya pada Rabu pagi yang bersangkutan tak kunjung kembali ke permukaan setelah menyelam sejak malam hari. Adapun dia dan juga Tribuners dapat saya laporkan peristiwa orang tenggelam ini langsung dilaporkan ke aparat ataupun petugas dari Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Jakarta Utara atau Sudin Gul Karmat Jakarta Utara sekitar pukul 5:15 waktu Indonesia Barat pada Rabu pagi, di mana petugas langsung menuju ke lokasi untuk melakukan proses evakuasi dan pencarian terhadap korban yang berada di dalam gorong-gorong. Dalam prosesnya, dia dan juga Tribuners ini petugas sempat mengalami kesulitan karena memang kondisi kedalaman air di dalam gorong-gorong itu yakni sedalam 3 meter ini menyulitkan petugas untuk mencari keberadaan korban. Selain itu juga memang gorong-gorong atau memang lubang yang disebut manhole ini merupakan milik PT Telkom yang di dalamnya terdapat banyak kabel-kabel fiber optik dan kabel tembaga yang sudah tak berfungsi lagi. Alhasil untuk bisa melakukan pencarian dan juga evakuasi terhadap korban tenggelam ini, petugas sampai harus menerjunkan penyelam untuk memastikan keberadaan korban di dasar gorong-gorong, dan penyelaman ini dilakukan sebanyak 4 kali oleh petugas Sudin Gul Karmat dan juga petugas dari Basarnas atau dari kantor pencarian dan pertolongan DKI Jakarta, di mana pencarian yang dimulai sekitar pukul 6.00 waktu Indonesia Barat baru selesai hampir 10 jam kemudian pada pukul 16.00 WIB, dan petugas ini mendapati tubuh jenazah Poniman berada di terlilit di kabel-kabel fiber optik dan kabel tembaga yang berada di dalam gorong-gorong tersebut. Adapun berdasarkan keterangan dari pihak Telkom, korban ini dipastikan bukan pekerja dari PT Telkom, dan memang korban ini ataupun PT Telkom sendiri tidak memiliki jadwal pekerjaan ataupun pengecekan gorong-gorong beberapa hari ini, sehingga memang ada dugaan bahwa pekerja ini pekerja ilegal yang memang sengaja menyelam untuk mencari kabel-kabel di dalam gorong-gorong tersebut. Kembali ke Anda, Dea, di studio. Baik, terima kasih rekan Gerald untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan keterangan dari Kasih Ops Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan juga Penyelamatan Jakarta Utara, Abdullah Wahid, selengkapnya. Ya, tadi setelah ISOMA, kita briefing seluruh stakeholder yang ada di sini, kawan-kawan Basarnas, BPBD, Kepolisian, Satpol PP, semuanya, dan dengan masukan dari masyarakat. Kemudian kita membuat perencanaan untuk melaksanakan operasi pengangkatan korban. Pertama, tadi kita melakukan penyedotan. Setelah kita amati, airnya ini sedikit sekali, gitu kan. Sehingga kita berembuk lagi, bergantian. Setelah dari pemadam, kemudian Basarnas untuk turun ke bawah. Lalu dari mulai size up, kemudian kita mencari ke kanan ke kiri. Akhirnya korban itu ditemukan pada kedalaman 3 meter dengan agak sedikit bahasanya ya, kalau terlilit kabelnya yang melilit ya, tapi dia terhalang dan mungkin ada bagian tangannya itu yang melilit kabel, sehingga ketika kita tarik agak susah. Nah, oleh sebab itu di operasi yang terakhir kita menurunkan satu penyelam lagi, dan kemudian kita posisikan bahwa korban itu nantinya bisa diangkat secara utuh, karena kita khawatir juga kalau korbannya itu takutnya begitu kita angkat korbannya ada bagian tubuhnya yang rusak. Tapi alhamdulillah teman-teman lihat sendiri bahwa korbannya itu bisa diangkat secara utuh dan selamat. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.
Poniman.